Pada kesempatan hari ini kita bisa berada di ruangan ini dalam rangka dialog interaktif bersama Banwaslu dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi, dengan topiknya cerdas menjadi pemilih pemula. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan berharap kita kelak mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan anak-anakku, mengawali acara pada kesempatan pagi hari ini, baiklah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Musaini. Kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dari Bawaslu, kepala sekolah yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Sebelum kita memulai acara ini, saya minta dengan penuh khidmat untuk menundukkan kepala. Bagi yang muslim mengamini doa saya, dan bagi yang non muslim silahkan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dengan harapan semoga Allah Ta'ala senantiasa menuntun langkah kita ke depannya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah likulli niyatin salihah wa bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Zairuddin, yang saya hormati Ibu Desi Natalia, yang keduanya adalah dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Tenggarang yang saya hormati dan saya banggakan. Anak-anakku, siswa kelas 11 yang kurang lebih jumlahnya 330 yang saya banggakan. Pada hari ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan hidup, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi ilmu dan iman, sehingga bisa melaksanakan salah satu kegiatan ibadah, yaitu kita akan menuntut ilmu tentang pemilihan umum, tentang demokrasi. Nah, ini kaitannya dengan kegiatan akademik kita yang namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, tentang atau temanya Suara Demokrasi. Kemudian dikemas dengan topik satu suara sangat berarti untuk sekolahku. Nah, nanti ada aksi yang akan mengimplementasikan ilmu kita ini, ya. Kemudian nanti akan ada dialog tentang cerdas menjadi pemilih pemula. Lebih lanjut nanti akan disampaikan, akan diurai oleh Bapak Ibu dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Demikian
pengantar dari saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ahmad Zainuddin, kemudian Ibu Desi Natalia yang telah berkenan memenuhi undangan kami, sehingga anak-anak kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anakku, Bapak Ibu guru, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni acara inti pada kesempatan pagi hari ini, penyampaian materi dari Bawaslu. Mohon anak-anak untuk memperhatikan dengan baik acara penyampaian materi ini, karena nanti ada door prize ya. Untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh Pak Budi Satria selaku moderator. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah melaksanakan serangkaian kegiatan P5, hari ini kita masuk pada akhir masa kontekstual. Dan di masa akhir kontekstual itu kita hari ini berkesempatan untuk menghadirkan beliau-beliau berdua ini dari Bawaslu. Yang nantinya akan memberikan berbagai macam info dan pengetahuan buat kita. Maka dari itu saya berpesan sebelum kita mulai, saya pesan kepada kalian semua, yuk kelas 11 ini pertama perhatikan nanti apa-apa yang akan disampaikan oleh Bapak materi di sini. Dan yang kedua, bila ada hal-hal yang penting bisa kalian catat, ya bila catat. Dan ketika menemukan mungkin nanti ada hal-hal kalian baru teringat ada yang mau kalian tanyakan, nanti akan saya beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Ya, jadi itu dari saya untuk mengawali bahwa perlu kalian untuk memperhatikan dan juga tertib. Volume suaranya dikurangi dulu, fokus ke depan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu. Saya sapa dulu, apa kabar dari Bapak Ahmad Zainuddin ya. Beliau ini adalah koordinator Bawaslu Beliau adalah komisioner Bawaslu Kodim Hukum yang hadir pada hari ini dan didampingi oleh, saya panggil Mbak saja ya, Mbak Desi Natalia, staf hukum dan sengketa dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Nah, beliau berdua ini hadir ke sini dalam rangka untuk memberikan informasi kalian, karena kita masuk dalam rangka P5. Itu. Apa kabar Pak Ahmad Zainuddin hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya, ini masih muda bapaknya, jadi kita bisa lebih enjoy dalam dialog nanti, karena ini adalah acara dialog interaktif sehingga bisa lebih enjoy dalam melaksanakannya. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu biodata diri dari Bapak Ahmad Zainuddin. Beliau bernama lengkap Ahmad Zainuddin SHMH, pendidikan S2 lulusan Magister Ilmu Hukum Universitas Jember UNED dan mahasiswa doktoral Ilmu Hukum UNED. Pekerjaan saat ini adalah komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Kemudian ada beberapa karya yang sudah beliau buat di sini. Yang pertama adalah buku Hukum Tata Negara. Kemudian merawat negara hukum, tulisan opini di media cetak, koran Sindo, Jawa Pos, Times Indonesia, dan Banjarmasin Post. Gitu. Jadi yang hadir di sini dalam tanda kutip bukan kaleng-kaleng gitu ya. Kesempatan kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Oke, tema kita hari ini adalah cerdas menjadi pemilih pemula. Oke. Pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024 tinggal menghitung bulan. Selain terlangsungnya pemilu dengan tertib, aman, dan lancar, tingkat partisipasi dari pemilih dalam penyelenggaraan hak dan kewajibannya menjadi salah satu unsur dalam kesuksesan terselenggaranya pemilu. Mengoptimalisasi keinginan pemilih pemula yang diperkirakan jumlahnya mencapai 50% dari total pemilih tentunya menjadi perhatian khusus juga oleh leading sektoral terkait melalui gerakan cerdas memilih atau GCL yang menjadi bagian dari program P5 di Simasga ini. Dan hari ini kita bersama dengan narasumber dari Bawaslu dengan topik cerdas menjadi pemilih pemula. Gak milih, gak keren, nyoblos asik. Yuk sama-sama kita ikuti pemaparan segi materi dari Bapak Ahmad Zainuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah sekalian.
kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA 1 Tenggarang, ya, SMA Negeri 1 Tenggarang, Bapak Prianto. Yang saya hormati para jajaran Dewan Guru SMA Negeri Tenggarang. Yang saya hormati adik-adik semuanya kelas 11 atau zaman saya kelas 2, yang tentu pada pagi hari ini saya lihat sangat spirit, sangat energik dan sangat luar biasa, dan mudah-mudahan nanti bisa sukses seperti kita semua. Nah, ini ya, oke. Adik-adik sekalian, sebelum saya ke materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya tadi sudah disampaikan oleh moderator dan juga kepala sekolah. Saya adalah komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso 2023-2028. Dan saya adalah orang asli Bondowoso. Saya orang desa, saya orang Pakem, saya orang desa Gading Sari, orang daerah barat. Apakah ada orang yang daerah barat, Uringin atau Pakem? Ada ya? Ya. Ada orang Uringin dan orang Pakem. Dan juga adik-adik semuanya, walaupun kita orang desa, walaupun kita orang kampung, walaupun kita orang yang sangat rumahnya sangat mojok bahasanya, kita juga bisa menjadi orang hebat. Kita juga bisa menjadi orang sukses. Kita juga bisa menjadi orang yang seperti kesuksesan orang lain. Jadi sama seperti saya dulu waktu seperti adik-adik ini kerja si SMP SD itu, ini sebelum ke materi, sebagai motivasi saja, boleh di depan Pak ya saya. Jadi sebelum ke materi, seperti adik-adik dulu, saya SD, SMP itu untuk nyanguk uang sak itu kerja sendiri saya. Buat BC, tahu BC? Tempatnya ikan, tempatnya tape, tempatnya ikan. Tapi saya orang kampung, orang desa, tapi saya juga bisa menjadi seperti orang-orang yang sukses itu. Saya sejak kecil sudah bacaan saya sudah Soekarno, bacaan saya sudah Soeharto. Soeharto katanya orang Jawa Tengah, yang mana dia orang kampung, orang desa, tapi bisa jadi seorang presiden. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Orang Bondowoso banyak orang yang jadi hebat. Kalau kita bisa, adik-adik harus bisa, lebih bisa dari saya. Teman-teman manggilnya saya Cak Rudi. Kalau Cak Rudi bisa jadi komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso, adik-adik harus bisa saya. Harus jadi DPR, harus jadi bupati, harus jadi kepala dinas, harus jadi kepala sekolah untuk melanjutkan dari Pak Supri, Pak Pri ya, seperti itu. Jadi kita sama-sama berjuang. Yang kedua, sebelum ke materi lagi, islet pendidikan Mas. Ini penting soalnya untuk adik-adik semuanya. Di saya, di atas, terus ke profil, terus profil. Nah, ya. Di desa saya, desa Gading Sari, mungkin di daerah Pakem, masih belum ada yang kuliah doktor. Di desa saya itu sangat primitif. Orang mau sekolah dulu waktu zaman saya, bahasa orang-orang tua di sana itu mengatakan begini, maah sekolah turuna lebedeh, cek camata lebedeh, cek petenggina lebedeh. Seandainya saya ngikutin kata orang-orang tua dulu yang mendonkan saya, mungkin saya tidak bisa seperti sekarang. Da emak sekolah, ngerti bahasa Madura semua kan ya?
cak guruna lebede, patenggina lebede, dosena lebede. Tapi saya mimpi, alhamdulillah pada hari ini saya sudah kuliah S3 di Universitas Jember. Apakah perjalanan pendidikan saya mudah? Tidak. Saya pernah kuliah sudah pernah mau kuliah di Jogja, di UII, itu fakultas hukumnya bagus. Saya tidak bisa kuliah di sana karena kemampuan ekonomi orang tua saya tidak mampu. Akhirnya saya kuliah di Ubara Surabaya. Saya kuliah di Universitas Airlangga Surabaya. Saya juga tidak bisa melanjutkan S2 di sana karena ekonomi orang tua saya tidak mampu. Tapi saya tidak pernah patah arang. Pantang bagi seorang Rudi untuk mundur bagi saya. Sekali berjuang, tetap saya akan terus kejar untuk bisa saya sukses seperti ini. Ini pengantar dari saya. Kalau saya bisa jadi S3, adik-adik harus bisa menjadi seorang profesor nantinya, gitu ya. Oke, itu pengantar dari saya buat motivasi. Jadi biar sama-sama sukses. Slide berikutnya, Mas. Di slide berikutnya kita ke materi hari ini. Saya menyampaikan yang gampang-gampang saja, yang mudah-mudah saja untuk dicerna. Tidak usah pakai slide PPT yang ribet buat saya. Yang penting mudah. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah Pak Pri bahwasanya pada hari ini kita akan menghadapi pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari. Nah, pemuda itu punya tanggung jawab bersama untuk sama-sama mengawal yang namanya demokrasi tersebut. Apa demokrasi? Masih ingat yang disampaikan Pak Pri? Ayo, apa demokrasi? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pinter ini Pak Pri, siswanya ini. Tenggarang ini adalah tempat atau sekolah yang dulu saya ingin sekolah di sini, tapi nggak kejadian. Akhirnya saya mondok, saya anak pondokan. Siapa yang tidak tahu SMA Tenggarang? Ini adalah katanya kompetitornya SMA 2, gitu Pak ya? Iya, benar. Saingan sama SMA 2 ya? Bagus, harus kalau bisa harus terus bersaing dan kalian harus hebat. Ya. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya apa? Jadi demokrasi pemilihan umum atau pemilu itu adalah tanggung jawab kita semua. Dari rakyat adalah adik-adik yang akan memilih pemimpin kalian, yaitu presiden, DPR, dan juga bupati nantinya itu di pilkada. Oleh rakyat untuk rakyat nantinya akan kembali kepada kita, kembali kepada kalian. Kenapa kita harus melek yang namanya politik? Kita harus melek yang namanya demokrasi, karena kalau kita apatis, diem, tidak peduli terhadap yang namanya politik ini, maka politik sebagai pengambil kebijakan itu akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian misalkan sekolah ini bisa mendapatkan bantuan pemerintah ketika pemimpin kalian itu peduli terhadap pendidikan. Tapi kalau pemimpin kalian yang tidak peduli terhadap pendidikan, sekolah kalian tidak dapat bantuan, uang sekolah tidak diberikan, terus juga gedung-gedungnya nggak ada dibangun. Itu jangan menyalahkan pemerintahnya, tapi salahkan kita ketika kita tidak memilih pemimpin yang baik. Begitu ya? Paham sampai sini? Nah, tugas saya sama Pak Pri itu disuruh menyampaikan itu. Pemilu adalah tanggung jawab kita bersama untuk memilih pemimpin yang peduli terhadap segala leading sektor yang termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Nah, seperti itu pengantar pertama. Terus yang berikutnya adalah pemilu yang sukses. Semua warga negara yang memiliki hak dapat menggunakan haknya dengan difasilitasi oleh negara dan tidak
terkendala dengan masalah-masalah yang ada. Artinya, sudah tahu belum siapa yang boleh memilih? Rakyat yang pertama. Yang kedua, sudah umur berapa? 17 tahun. Nah, ini kok sudah tahu dulu nih Pak Bri, gimana ini kok sudah cerdas kayak gini ini. Ini bisa kalah pematerinya kalau kayak gini kan. Yang kedua, kalau yang memilih itu adalah rakyat. Yang kedua sudah berumur 17 tahun. Kalau misalkan tidak berumur 17 tahun, apakah boleh memilih? Kalau kan benar? Atau Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilan Syah dari kelas 4. Boleh menikah di bawah usia 17 tahun ketika sudah menikah. ini tidak usah dijelaskan, sudah ngerti semua ini Pak Pri. Jadi teman-teman ini sebenarnya sudah paham apa yang ingin saya sampaikan. Pertama, pemilih itu adalah rakyat, harus difasilitasi, tidak boleh ada diskriminasi oleh negara. Misalkan adik boleh memilih, adik ini nggak boleh memilih, nggak boleh itu, nggak boleh menghalang-halangin warga untuk bisa memilih. Kalau ada orang yang mau menghalang-halang, akan mendapatkan sanksi dari negara, bisa pidana. Yang kedua, siapakah yang boleh memilih adalah rakyat atau masyarakat yang sudah berumur 17 tahun. Tidak berumur 17 tahun boleh mencoblos asalkan sudah menikah, seperti yang disampaikan oleh teman adik ini. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jadi udah pintar semua ini sudah cerdas. Artinya kalau adik-adik sudah berumur 17 tahun wajib hukumnya untuk memilih. Sudah ada yang menikah? Sudah ada yang menikah? Sudah ada yang menikah? Belum ya? Belum. Jangan menikah dulu sebelum selesai S1, sebelum selesai S2, syukur-syukur selesai S3. Pintar ini cerdas. Jadi kayak gini nih, hebat ini adik-adik ini. Jadi itu sebenarnya dasar dari demokrasi kita. Kenapa Rudi hadir ke sini adalah untuk memberikan sosialisasi atau edukasi. Jangan sampai para adik-adik ini tidak digunakan karena terus Mas, next ya, di slide berikutnya. Terus next ya. Karena menurut surveinya CIS tahun 2002 bahwasanya pemilih muda dan pemilu 2004 menyebutkan proporsi pemilih muda usia rentang 17 sampai 39 tahun diprediksi mendekati 60%. Jadi jumlah kita pemuda umur 17 tahun sampai 39 atau 40 itu jumlahnya lebih besar dari usia yang tidak produktif. Karena Indonesia salah satu negara yang mendapatkan yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini adalah bonus dari jumlah penduduk usia produktif usia 17 sampai 50 tahun itu jumlahnya lebih banyak, dan Indonesia diprediksi akan menjadi negara emas pada tahun 2045 yang produktif, energik, semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari ilmu, tidak leyeh-leyeh. Ada yang leyeh-leyeh? Kalau pulang bantu orang tuanya, jangan leyeh-leyeh, jangan HP-an ya. Nah ini, jadi menurut survei ini jumlah kita lebih banyak, dan kitalah yang akan menentukan pemimpin-pemimpin di dunia tersebut, termasuk pemimpin di Indonesia. Pilihlah pemimpin yang memang berintegritas, yang memang pintar, yang memang cerdas, yang sekiranya menurut adik-adik itu, Pak, kalau saya milih ini nanti jalan kita akan diaspal. Nah ada yang gitu kan ya. Nah, kalau saya milih DPR ini nanti
sekolah kita akan dibantu melalui programnya. Nah, kalau saya milih presiden ini, bisa saja nanti ke desa-desa kita akan dipakai semua. Jalan akan bagus, sungai juga akan dikasih pelengsengan. Sudah seluruh fasilitas itu akan diberikan oleh pemimpin yang kita pilih, tentunya pemimpin yang bertanggung jawab. Seperti itu ya. Masih semangat? Bawaslu itu punya slogan, Mbak Desi ya. Slogannya nanti ini harus bareng-bareng. Nanti bareng-bareng dibacakan. Saya latih dulu. Ketika kita sudah memberikan suara, nanti kita sudah memilih pemimpin yang bertanggung jawab. Tadi Pak Pri sudah wanti-wanti kepada saya, Mas Rudi, tolong disampaikan dong bahwasanya kita sebagai pemilih, kita punya suara untuk diberikan pada pemilu 2024. Tolong jangan sampai anak didik kita terjebak dengan yang namanya politik politik uang. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Adik-adik, misal saya nyalek, saya ngasih uang 100.000, pilihlah saya. Mau nggak? Itu tidak boleh. Karena 100.000 itu akan ditukar dengan jabatan saya selama 5 tahun ke depan. Tapi program-program seperti program kerakyatan, program desa, program yang berhubungan dengan pendidikan, itu tidak akan diberikan kepada kalian kan? Karena akan saya gunakan sendiri, akan saya kelola sendiri untuk mengembalikan uang yang sudah saya keluarkan. Jadi pilihlah pemimpin yang pintar, cerdas, walaupun nggak ada uangnya, tapi dia akan nantinya akan bertanggung jawab kepada kita. Kalau dikonversi 100.000 itu 5 tahun kita cuma dapat berapa per hari? Paling nggak dapat 1 rupiah saja, kan gitu kan? Itu logikanya seperti itu. Paling kalian kalau uang 100.000 satu hari nggak beli bedak aja nggak cukup, ya. Beli bedak aja nggak cukup. Paling buat beli paketan aja udah nggak cukup. Jadi ketika kita sudah umur 17 tahun, maka disinilah hadir yang namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, agar money politik, kecurangan, suara kalian tidak disalahgunakan. Itu hadirlah Bawaslu untuk mengawasi agar suara adik-adik itu tetap digunakan dengan baik, gitu ya. Oke, kita bersama biar semangat dulu. Waktu saya sampai paling lama sampai jam 9.30. Ya, 9.30. Loh, gini. Ya, setelah ini saya nyampaikan sedikit materi, setelah itu kita dialog. Ya, saya latih dulu karena tadi saya sudah sampaikan beberapa hal. Persoalan pemilu ini dasar. Coba kita bareng-bareng ya. Saya mulai dari saya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Coba ya, bareng-bareng. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Lagi, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Apa? Terakhir, nanti kalau sudah seperti itu, kalau sudah saya mau tutup, itu akan kita bareng-bareng di sini yel-yel itu. Terakhir, SMA Tenggarang. Apa yel-yelnya sini, Pak? Hebat. Juara. Iya, juara. Nah, kalau saya nanti kita sudah baca bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Semas gak? Ya. Nah, oke ya. Oke. Terakhir, Mas. Nah, ini peran dunia pendidikan.
dunia pendidikan itu harus hadir. Saya apresiasi yang luar biasa kepada Semaga juara ini. Semasga ya Semasga. Kepada Semasga ini saya apresiasi yang sebesar-besarnya. Karena Semasga ini, Pak Pri, ini responsif. Ya bentar ya. Bentar. Saya apresiasi yang sebesar-besarnya bahwasanya Semasga ini adalah sekolah pertama yang responsif memberikan pendidikan politik, pendidikan pemilu terhadap siswanya. Tepuk tangan dulu. Nah, setelah putusan MK itu sebenarnya tidak boleh sebelumnya, itu tidak boleh melakukan sosialisasi politik di sekolah seperti ini. Kampanye politik itu tidak boleh. Nah, setelah putusan MK kemarin kita diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi politik, pendidikan pemilu di sekolah-sekolah dengan catatan kita bisa diundang untuk menjadi narasumber atau pemateri. Dan pertama kali yang mengundang dan memberikan pendidikan politik terhadap siswanya itu adalah Semasga juara. Pintar, hebat. Oke. Ya, jadi hadirnya sosialisasi politik dan pendidikan di sekolah itu memang sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan tidak selesai sampai sini. Progresnya dari Pak Pri dan Dewan Guru ini bisa berlanjut, bukan hanya mengundang Bawaslu tapi juga berikutnya bisa bekerja sama dengan KPU dengan judul Bersama Bawaslu Kabupaten Bogor, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi Cerdas Menjadi Pemilih Pemula. Sudah cukup? Masih kurang? Terakhir Mas? Sudah, terima kasih. Nah ini sudah, terima kasih. Jadi pas ya waktu saya ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum saya duduk nanti saya silakan kepada moderator. Kita latih dulu sekali lagi. Bersama awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Semangat. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih untuk kita semua. Itu tadi pemaparan materi dari Bapak narasumber Bapak Ahmad Zainuddin yang ternyata luar biasa. Banyak hal-hal baru yang sekarang kita ketahui dari pemaparan yang barusan disampaikan oleh Bapak Zainuddin. Oke, semangatnya mana? Semasga? Semasga. Luar biasa, masih semangat sekali Bapak Halidin. Jadi jargon kita Bapak perlu kami sampaikan bahwa kita memang harus berusaha untuk jadi juara, maka jargon itu melekat pada kita. Dan alhamdulillah kita memang selalu juara selama ini Pak. Itulah, terima kasih. Oke, kemudian masuk kepada sesi berikutnya, kita ada sesi dialog interaktifnya Pak ya. Jadi ada kita lebih ke sesi ngobrol saja ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sudah disampaikan oleh siswa kemarin itu, yang kita rangkum, yang kemudian kita pilih untuk bisa disampaikan kepada Bapak gitu. Mengingat siswa kita ini adalah siswa-siswa pemilih pemula yang tentunya di tahun depan, ready apa enggak kalian? Milih di tahun depan 2024 14 Februari. Ready ya? Ngobrol ya? Tidak boleh golput ya? Politik uang no? Oke. Baik Bapak, langsung saja sini ada beberapa pertanyaan yang kami rangkum dari siswa-siswa kami. Langsung saya bacakan saja mungkin pertanyaan Bapak ini. Ini ada pertanyaan siswa kami. Pertama, saya sebagai pelajar belum berpengalaman dalam hal mengikuti pemilihan pemerintah atau pemilu presiden maksudnya nih Pak. Dan untuk Bapak Ibu yang telah berpengalaman dalam hal tersebut, jika bertemu atau langsung jadi sasaran dari panitia atau pihak lain yang melakukan hal kecurangan, seperti misalkan melibatkan uang atau money politik,
untuk mendapatkan dukungan. Apa respon dari Bapak Ibu, atau Bapak Ibu akan menolak atau bagaimana? Apakah atau mungkin Bapak Ibu pernah menerima tawaran yang seperti itu? Jadi maksudnya kurang lebih mungkin Bapak apakah pernah menerima tawaran-tawaran seperti itu, baik berupa janji ataupun berupa uang seperti itu untuk memilih calon-calon tertentu, dan apabila iya, bagaimana respon atau tanggapan dari Bapak sekalian? Monggo, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya respon ya Pak ya. Itu tadi misalkan kita mendapat tawaran langsung dari salah satu parpol ya Pak ya. Dari salah satu parpol atau calon, biasanya itu kan menawarkan uang atau berupa barang, biasanya kayak sembako. Atau mungkin adik-adik sudah pernah mengalami, mungkin di sekitar kalian kemarin-kemarinnya mungkin sudah ada yang pernah melihat mungkin. Pernah? Ya. Kalau saya pribadi dan untuk adik-adik juga sebenarnya, kita bisa langsung menolak. Kita bisa langsung menolak tawaran itu. Cuma kadang-kadang off the record ya, ada bahasa begini di masyarakat, kita ambil saja, tapi kita jangan pilih, gitu ya. Nah, kira-kira kalau adik-adik gimana? Pilih yang mana? Nolak atau diambil? Diambil ya. Oke. Terus kalau misalkan ini ya, kita melihat ada suatu apa namanya kayak tawaran tadi, masyarakat luas bahkan termasuk adik-adik itu bisa melaporkan ke Bawaslu. Bawaslu siap menerima laporan apapun, cuma pastinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi mungkin itu nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Komisioner, karena terkait laporan itu kita bisa bagi jadi beberapa item. Jadi ada laporan itu yang bisa dimasukkan ke pidana, tapi kalau sudah terkait pidana itu bisa langsung diproses di kepolisian. Ada laporan misalkan pelanggaran itu masuk dalam administrasi atau kode etik, ya. Ya, jadi mungkin respon saya mungkin bisa mewakili pertanyaan adik-adik ya. Kalaupun mungkin ada yang masih perlu dicari tahu atau ingin menggali lagi informasi terkait Bawaslu khususnya ataupun pemilu, silakan. Oke, terima kasih dari Mbak Desi. Mungkin dari Bapak Mas ini ada yang mau disampaikan terkait pertanyaan Mbak. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana kita menyikapi kalau misalkan ada pelanggaran yang misalkan di dalamnya ada berpotensi pelanggaran politik uang gitu ya. Ya, bagaimana sikap kita, bagaimana sikap pribadi kita? Kalau saya ada dua, ada sikap pribadi dan sikap lembaga, adik-adik ya. Dan bagaimana sikap dari adik-adik kalau misalkan pas di rumah, pas waktu masa-masa kampanye menjelang pencoblosan itu menemukan ada indikasi orang melakukan politik uang. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan oleh adik-adik adalah ini harus agak sulit sebenarnya, melaporkan kepada pihak terkait. Salah satunya kita itu punya yang namanya Panwascam, pengawas kecamatan.
ada PKD pengawas kelurahan dan desa, dan ada PTPS itu pengawas TPS. Jadi melaporkan kepada mereka. Ya itu karena adik-adik belum tahu untuk cara melaporkannya. Pak, ini di sini saya kemarin menemukan ada orang yang melakukan praktek politik uang dan kebetulan saya foto. Ini buktinya. Nah itu. Jadi dengan bukti kita akan memproses laporan tersebut itu secara lembaga. Kalau secara pribadi apa yang harus kita lakukan kalau menemukan adanya politik uang? Yang harus dilakukan kita adalah katakan tidak kepada politik no politik uang. Jadi kita harus menolak, karena kalau kita tetap melakukan itu dan diketahui oleh pengawas kecamatan, desa atau PTPS tersebut, maka sanksinya itu jelas sudah sanksi pidana. Jadi adik-adik sebagai generasi muda harus bisa memberikan contoh yang baik, harus bisa memberikan contoh-contoh yang luar biasa. Karena apa yang disampaikan, ada yang kenal Soekarno enggak? Ada yang kenal Soekarno enggak? Siapa Soekarno? Presiden pertama dan proklamasi Indonesia. Soekarno itu mengatakan begini, kutitipkan bangsa ini kepadamu. Kepadamu siapa? Kepada kita adik-adik ini. Kalau kita sudah dari awal sudah tidak jujur, maka yakinlah bangsa ini akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak jujur. Soekarno melanjutkan lagi, beri aku 10 pemuda, beri aku 1000 orang tua, maka akan aku pindah gunung Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. 10 pemuda seperti apa? Tentunya bukan 10 pemuda yang leyeh-leyeh. Pemuda yang jujur, berintegritas, hebat, pintar, cerdas, semangat, spirit itu. Jadi kalau ada politik uang, katakan tidak kepada no money. No money, oh ya. Katakan tidak terhadap politik uang itu. Gitu ya, monggo. Itu sederhana, Mas. Jadi itu ya, katakan no pada politik uang. Kalau boleh saya sedikit bercerita, Pak Masudin. Saya pernah di desa saya dulu mendapatkan semacam yang itu dengan istilah tongket buat tempat saya itu, Pak, setong seket gitu ya. Jadi satu suara dibeli dengan harga Rp50.000. Tapi itu zaman saya. Mungkin kalau sekarang sudah tidak direspon Rp50.000. Dan kemudian naik-naik lagi sampai saya menemukan di angka Rp400.000 gitu, seperti itu. Dan itu kemudian warga masyarakat banyak yang kemudian menganggap sudahlah kita terima saja uangnya, orangnya nggak kita pilih. Ada yang seperti itu. Tapi kalian jangan seperti itu ya, uangnya kita diterima, milihnya enggak, seperti itu. Tapi kalian harus tetap mengatakan say no kepada money politik atau apapun bentuk penyuapan terhadap kalian. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Zaidul untuk pertanyaan. Sebelumnya kira-kira siapa yang merasa punya pertanyaan tersebut yang barusan saya bacakan? Ada yang merasa? Yuk, yang merasa silakan bisa berdiri dan maju ke depan. Ada door prize buat kalian yang pertanyaannya dibacakan barusan seperti itu. Ayo yang merasa mungkin, kalau tidak ada yang merasa langsung saya bacakan saja. Ya, saya panggil kepada dari kelas 11 dan 11 IPS 1 ya. Saya panggil Ria Rustari. Silakan maju ke depan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya itu ya. Bisa kembali ke tempat. Ada beberapa pertanyaan lagi dari kelas 11 IPA 4 ya, yang terpilih ini. Ini 11 IPA 4 atas nama Saskia Ulfaningrum. Oke. Bisa maju ke depan sini.
Oke, saya bacakan. Sesuai dengan apa yang kita ketahui bahwa pemilu sebelumnya sudah pemilu terakhir dilaksanakan pada tahun 2019. Kecurangan terjadi terutama oleh orang-orang yang berafiliasi langsung dengan administrasi pemilu. Pertanyaannya Bapak, konsekuensi dan jaminan apa yang bisa jenengan berikan sebagai panitia pengawas pemilu kepada kami, sebagai pemilih pemula? Kami tidak menganggap bahwa Bawaslu tutup telinga dan menganggap lumrah atas kecurangan yang terus berlanjut. Seperti itu. Jadi mereka minta jaminan, ya jaminan lagu pertanyaannya, apa yang bisa dengan berikan sebagai Bawaslu agar adik-adik ini percaya bahwa Bawaslu tidak tutup mata dan menganggap lumrah atas kecurangan-kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Monggo. Zaskia Ulfaningrum, mana orangnya? Nah ini ya. Pertanyaannya, adik Zaskia ini sudah bukan seperti pertanyaan siswa. Ini sudah seperti pertanyaannya mahasiswa. Zaskia Ini. bisa maju ke depan gitu. Ya. Ini tadi pertanyaannya, monggo duduk adik dulu. Duduk Zaskia, duduk dulu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa percaya kepada Bawaslu agar Bawaslu ini sebagai badan pengawas pemilu tidak kelihatan seperti tutup mata dan telinga? Karena pada tahun 2019 sudah terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran. Nah, pertama adik-adik yang saya sampaikan adalah Bawaslu akan bekerja semaksimal mungkin untuk menertibkan atau menghalau yang namanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan itu sudah terbukti. Maraknya alat peraga kampanye atau yang namanya banner hari ini itu sudah banyak yang dilakukan penertiban atau dicopot karena sudah dianggap melanggar. Bawaslu akan terus mengawasi, akan terus melakukan gerakan-gerakan bagaimana penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan dengan luber dan jurdil. Artinya Bawaslu dengan personel yang tidak begitu banyak di desa, contoh seperti ini. Di desa pengawas pemilu itu hanya 1 orang. Di kecamatan hanya 3 orang. Sedangkan di desa yang mau diawasi itu penduduknya hampir lebih dari 2.000 sampai 3.000. Gimana kita mau mengawasin orang 3.000 kalau kita personelnya cuma 1? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? 1 orang ngawasin 2.000, masuk akal nggak? Gimana supaya masuk akal? Bawaslu itu harus bergerak bersama masyarakat. Pemilu adalah tanggung jawab kita bersama. Bawaslu tidak akan mampu mengawasi secara sendiri tanpa bantuan masyarakat. Masyarakat juga harus membuka mata dan telinganya untuk melaporkan hal-hal yang berpotensi terjadinya pelanggaran pemilu. Di mana namanya ini adalah pengawasan partisipatif. Masyarakat juga punya hak untuk mengawasi pemilu. Wah, ini kok kredit, ini kok kayak kios-kios di mahasiswa ini kan? Ya, tak tolong ya bentar ya. Jadi ada temannya yang nanya barusan, Bawaslu akan bekerja semaksimal mungkin agar penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Namun dengan personel yang sedikit, personel yang terbatas, ini butuh bantuan dari teman-teman mahasiswa dan masyarakat untuk sama-sama mengawasi pemilu agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu tersebut. Seperti itu ya. Itu grade desainnya seperti itu pengawasan. Monggo Mas. Jadi itu jawabannya ya sudah sangat cukup memuaskan sekali. Terima kasih atas pertanyaan juga jawabannya. Mungkin tadi kepada yang memiliki pertanyaan ke depan ya untuk menerima download dari kami. Ayo beri tepuk tangan untuk pertanyaan dan jawaban yang baru saja disampaikan.
Pertanyaan selanjutnya, cukup banyak pertanyaan dan main semua Pak. Kita kasih. Dari kelas 11 IPA 1. Yuk, yang merasa punya pertanyaan ini saya akan bacakan. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya minta tolong kepada kalian yang berada di belakang, di kursi belakang, ayo harap fokus kembali, hadap ke depan, tidak crowded, agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar, baik, dan tidak mengganggu jalannya kegiatan. Oke, lanjut, saya ulangi. Dari kelas 11 IPA 1. Saya bacakan langsung pertanyaannya dulu, nanti yang merasa pertanyaan seperti ini bisa mengira-ngira sendiri. Oke, ketika ada pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh salah satu calon dengan didukung pejabat publik yang sangat berkuasa, bagaimana Bawaslu menjamin penanganan yang adil dan juga tegas kepada pejabat yang berkuasa? Apakah Bawaslu bisa menjamin dan menjanjikan kepada kita tentang transparan dan kebenaran seadil-adilnya terhadap pemilu? Dan terakhir, apabila ada anggota Bawaslu yang terbukti ikut melaksanakan kecurangan, bagaimana sanksi yang akan didapatkan oleh anggota Bawaslu tersebut? Terima kasih. Mungkin yang merasa punya pertanyaan ini, kalau tidak saya bacakan saja. Saya panggil kepada Emilia Nurfinata dari kelas 11 IPA 1, bisa maju ke depan. Oke, ya saya jawab dulu. Ini pertanyaannya rada serem ini untuk dijawab ini. ini langsung nyerang Bawaslu ini kan. Ya, nggak apa-apa. Bagus banget. Adik Emilia Nurfinata. Jadi yang namanya hukum, ini kan pertanyaannya tentang hukum ya. Bahwasanya bagaimana kalau ada calon didukung oleh pejabat itu melakukan pelanggaran, itu sanksinya apa dan apa yang akan dilakukan Bawaslu. Begitupun misalkan ada Bawaslu yang melakukan kecurangan. Nah, yang dalam hukum itu ada yang namanya seperti ini, equality before the law. Itu bahasa hukum. Artinya equality before the law itu adalah semua orang itu sama di mata hukum. Tidak ada bupati, tidak ada gubernur, tidak ada jaksa, tidak ada polisi, tidak ada Bawaslu, rakyat semuanya sama di mata hukum. Siapapun itu wajib mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Pertama, wajib mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, melawan hukum, tidak peduli dia pejabat negara, tidak peduli dia menteri, tidak peduli dia gubernur, bupati, Bawaslu, KPU, apapun itu, dia akan mendapatkan sanksi pidana. Itu hukum. Hukum itu adalah alat untuk menertibkan masyarakat. Banyak toh gubernur yang ditangkap gara-gara korupsi? Banyak toh menteri yang tertangkap gara-gara korupsi? Banyak toh bupati yang tertangkap gara-gara korupsi? Itu namanya semuanya melakukan pelanggaran hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Siapapun yang melanggar, siapapun yang melakukan perbuatan melakukan hukum, maka dia harus dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Itu ada sanksinya, Dek ya. Jadi tidak ada Pak Pri melanggar juga akan kena sanksi demikian. Misalkan saya melanggar juga akan kena sanksi pidana. Hukumannya tidak tahu. Hukumannya itu tergantung dari pembuktian-pembuktian di pengadilan negeri. Seperti itu ya. Jadi hukum itu equality before the law, semua sama di mata hukum, wajib mendapat perlindungan hukum, kalau melanggar wajib dikenakan sanksi. Tidak peduli apapun jabatan dari orang tersebut. Itu dari saya. Saya menambahkan ya. Jadi kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap ada pelanggaran itu diperbolehkan untuk istilahnya datang ke Bawaslu, tidak apa-apa. Jadi di Bawaslu itu dari mulai tahapan itu kami sudah membuat posko aduan. Jadi aduan apapun atau laporan apapun silakan datang ke Bawaslu, atau menyambung dari apa yang disampaikan oleh komisioner, itu bisa melalui Panwascam kalau di tingkat kecamatan, bisa melalui PKD kalau itu di tingkat desa.
Tapi tentunya laporan itu harus memenuhi syarat materialnya, gitu ya. Misalkan kayak tadi ya, ada money politik gitu ya, itu harus ada foto, harus ada KTP, dan ketika datang ke Bawaslu ada form yang harus diisi. Jadi itu beberapa syaratnya ya. Dan mungkin kalau ingin kalau ingin tahu lebih detail, mungkin bisa lah ya browsing untuk lebih rincinya gitu, lebih detailnya. Nah kemudian kalau terkait tadi misalkan ada pihak Bawaslu sendiri yang melakukan pelanggaran, pada penyelenggaraan pemilu itu ada 3 penyelenggara pemilu. Kira-kira ada yang tahu siapa saja penyelenggara pemilu? KPU ada 3, KPU, penyelenggara pemilu, bukan peserta pemilu ya. 1 KPU, terus yang kedua Bawaslu, yang ketiga itu DKPP. Ada yang tahu DKPP apa? Iya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah jadi jika itu ada yang berkaitan langsung dengan pihak penyelenggara pemilu, maka itu akan diproses langsung oleh DKPP. Bahkan kami pun Bawaslu Bondowoso kemarin sudah sempat, atau bisa dibilang sudah pernah punya pengalaman ya kemarin, bahkan baru-baru saja. Jadi ada semacam pelanggaran kode etik oleh salah satu penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu 11 gitu ya. Nah itu kita proses. Jadi ada laporan ke kami ya, pihak Bawaslu, kemudian kita proses ke DKPP. Dan alhamdulillahnya sudah selesai. Gitu ya. Ya itu mungkin bisa bisa memuaskan ya dari penasarannya kalian. Kalau ada lagi silahkan. Sepertinya sudah mepet ini. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau tadi, ya Dokes nanti menyusul ya. Ya, tenang, ada. Jadi karena kita waktunya terbatas, saya bacakan langsung sekalian. Kalau tadi Bapak dari Bawaslu, Bapak Ahmad Sayudin mengatakan kok pertanyaannya berat, ya, gitu. Maka kami berikan pertanyaan yang ringan-ringan. Dari siswa kelas 11 IPS 2, Senli Anjeli Robi. Menurut Bapak atau Ibu Bawaslu, bagaimana sih kriteria pemilih pemula yang cerdas? Bagaimana kriteria pemilih pemula yang cerdas? Itu pertanyaan dari Senli Robi, kelas 11 IPS 2. Monggo saya beri kesempatan untuk bisa memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Oke, terima kasih ya. Dari adik Senli Anjeli Robi, bagus banget namanya. Teringat dengan filmnya Kucukut Hutahe saya kalau Anjeli. Iya. Film India dulu Kucukut Hutahe. Anjeli ya. Pertanyaannya adalah menurut Bapak atau Ibu Bawaslu, bagaimana sih kriteria pemilih pemula yang cerdas itu? Saya adalah latar belakang pekerjaan saya sebelum saya
menjadi komisioner Bawaslu itu, saya ini adalah seorang dosen. Jadi saya dosen saya. Nah, dosen itu biasanya sering melakukan penelitian. Nah, saya sering melakukan penelitian tentang pemilih pemula, sosialisasi. Saya melihat yang pertama, pemilih pemula itu kalau berbicara politik itu masih apatis, tidak mau mewarnai, tidak mau tahu, terserah presidennya siapa, Prabowo, Jokowi, Caimin, terus apa lagi? Ganjar, Anies, terserah, don't care kita. Nah, itu salah itu. Kita kalau sudah berumur 17 tahun wajib juga berpikir tentang pemimpin-pemimpin kita ke depannya. Wajib kita berpikir bagaimana pemimpin kita nanti yang akan terpilih itu seperti yang saya sampaikan, peduli terhadap kita. Jadi pemilih cerdas itu adik-adik kriterianya adalah sudah bisa berpikir, oh ini pemimpin saya yang akan memimpin saya kelak dan dia akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Sudah bisa analisis seperti itu, sudah bisa berpikir seperti itu. Bukan dongker ya, bukan tidak mau tahu, tapi saya akan pilih Prabowo deh karena kalau dilihat dari figurnya dia kayaknya peduli misal. Oh saya akan pilih Pak Ganjar kalau lihat profilnya dia akan seperti ini. Jadi sudah mampu berpikir di tataran itu. Itu adalah pemilih pemula. Jadi sudah berpikir terhadap dampak yang akan dirasakan oleh kita terhadap masyarakat. Saya ambil contoh satu. Saya adalah seorang demonstran. Saya adalah aktivis kampus yang dulu ketika mahasiswa saya adalah seorang demonstran, tukang demo. Saya jago kalau urusan demo, kalau urusan orasi saya luar biasa. Saya kasih contoh, kenapa mahasiswa demo kalau BBM naik? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa mahasiswa itu kalau lihat di televisi, mahasiswa itu demo kalau BBM naik? Hah? Kenapa? Karena dalam pemikiran mahasiswa itu kalau BBM naik, yang akan terdampak dari naiknya BBM itu adalah keluarga kita. Keluarga bapak ibu, BBM naik, beras naik, minyak naik, apalagi rempah-rempah naik, semuanya akan naik karena terdampak dari BBM. Makanya mahasiswa demo jangan naikkan BBM. Tapi bagi mereka yang tidak tahu seperti ini, tidak tahu terhadap diskusi mahasiswa, mereka bilang, gila itu mahasiswa, cuma macet-macetin jalan. Betul? Siapa yang mau digebukin oleh polisi? Kita sering digebukin kayak gitu. Jadi itu. Jadi pemilih yang cerdas adalah mereka yang mampu berpikir tentang siapa yang akan kita pilih. Itu ya. Ada yang suka baca belum? Ayo, siapa yang suka baca? Yang suka baca dan sudah punya lebih dari satu buku bacaan umum saya kasih hadiah. Ayo, buku apa dan punya buku apa dan suka baca buku apa? Belum ada? Oke, itu saja ya, monggo. Jadi jawabannya adalah pemimpin yang mampu memikirkan bagaimana orang-orang yang mudah memilih rakyatnya. Oke, tadi sesi pertanyaan dari adik-adik siswa kelas 11 Bapak. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu dari Bawaslu untuk bergantian memberikan pertanyaan kepada kalian, dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu berikut ini, silakan ajukan tangan terlebih dahulu dan maju ke depan. Nanti ada door prize buat kalian yang bisa menjawab dengan benar pertanyaannya ya. Ya, bisa jawab dengan benar. Monggo, saya beri kesempatan kepada Bapak Ahmad Zainuddin atau si Natalia bisa berkenan memberikan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh adik-adik kelas 11 pasca berikut ini. Monggo. Saya mau memberikan pertanyaan kepada adik-adik ini ya. Pertanyaannya yang mudah-mudah saja. Siapa
presiden yang pertama kali dipilih secara langsung? Maju ke depan, ayo. Ayo. Kita kasih yang mudah-mudah saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Dava dari kelas 11 A3. Nama saya Muhammad Adavani dari kelas 11 A3. Presiden pertama pilih melalui pemilihan umum atau secara langsung itu setahu saya Bapak SBY. Karena kami kali dibentuk itu di zamannya, tidak salah, benar kan ya Pak? Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung bisa dijawab. Duduk. Langsung. Siapa presiden yang gimana? Bentar, saya sih cari pertanyaannya ini, cari yang gampang-gampang saja. Siapa presiden yang dipilih pada tahun 1998 yang dipilih oleh DPR secara langsung? Ayo, tahun 1998. Ayo, yang angkat tangan. Saya Hafsah Zakia 11A4. Jawabannya Gus Dur. Abdurrahman Wahid. Terima kasih. Monggo langsung bisa diberikan. Pertanyaan selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Ibu Desi, mungkin bisa berikan pertanyaan kepada kalian. Ya, sebelum saya ngasih pertanyaan, mungkin saya langsung tentukan dulu ya. Jadi supaya rata gitu loh yang dapat door prize-nya. Saya minta bagian belakang yang bisa menjawab sebentar lagi. Cuma pertanyaan yang pertama ini mungkin sangat mudah ya, sangat mudah. Saya yakin mudah. Pemilu, pilpres, pileg itu tanggal berapa? 2024. Yang pertama kali ngacung ini mbak yang lurus saya ya. Ini barusan begini. Yang barusan dapat. Yang sudah dapat nggak boleh. Saya minta paling belakang, paling ujung ya. Belakang mbaknya ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjana dari kelas 11 Sosum 2. Jawabannya adalah tanggal 14 Februari.